Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru yang disayang Tuhan. Pagi ini kembali kita berjumpa dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru, Jumat 14 Februari 2025. Sebelumnya marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, puji syukur dan terima kasih kami sudah boleh melewati malam yang boleh kami lalui di dalam tidur kami dengan baik. Dan pagi ini kembali kami boleh bangun untuk menyambut hari baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Bapa, sebentar lagi kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang buka telinga kami, hati kami, sehingga kami boleh mendapatkan hikmat marifat dari firman yang disampaikan oleh Saudara Revel. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih pertolongan-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, hari ini hikmat pagi kita bertemakan menjadi teladan bagi orang yang belum percaya. Diambil dari 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12b yang berbunyi demikian. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Pagi hari ini kita kembali mau disapa oleh kebenaran firman Tuhan melalui hikmat pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga untuk menjadi teladan bagi orang lain, terutama bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Menjadi teladan bagi orang yang belum percaya bukan hal yang mudah. Dibutuhkan komitmen yang sungguh-sungguh, kesabaran, dan ketekunan. Dalam renungan hari ini dan besok, kita akan merenungkan bagaimana kita bisa menjadi teladan yang baik bagi mereka yang belum percaya kepada Kristus. Pertama, menjadi teladan dalam perkataan. Perkataan kita memiliki kekuatan yang luar biasa. Dalam Yakobus 3 ayat 5-6, kita diajarkan bahwa lidah meskipun kecil dapat mengendalikan seluruh tubuh dan mempengaruhi banyak hal. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk berbicara dengan bijaksana dan penuh kasih, agar perkataan kita dapat membangun, bukan merusak. Ketika kita berbicara tentang iman kita harus berhati-hati, agar kata-kata kita tidak menyinggung atau mengecewakan orang yang belum percaya. Alih-alih menghakimi atau mengkritik, kita harus berbicara dengan lembut dan penuh kasih. Menunjukkan kesabaran dan pengertian. Sebagai teladan, kita harus berbicara tentang Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan tidak menyombongkan diri. Perkataan kita harus membawa damai, harapan, dan kebenaran. Kedua, menjadi teladan dalam perilaku. Tidak hanya perkataan kita yang penting, tetapi juga perilaku kita. Orang-orang yang belum percaya akan menilai kita berdasarkan bagaimana kita hidup. Dalam Filipi 2 ayat 15, Paulus menasihati kita untuk hidup tanpa bercela dan tulus di tengah-tengah angkatan yang bengkok dan sesat. Agar kita dapat bersinar sebagai terang di dunia ini, perilaku kita sehari-hari harus mencerminkan kasih Kristus.
Kita dipanggil untuk hidup dengan integritas, kejujuran, dan ketulusan. Ketika kita menghadapi kesulitan dan ketidakadilan, bagaimana kita akan merespons? Apakah kita merespons dengan amarah dan kebencian? Atau dengan kesabaran dan pengampunan? Bapak, Ibu, Saudara, dunia ini penuh dengan kebencian dan ketidakadilan. Tetapi sebagai orang Kristen, kita harus menunjukkan kasih Allah yang lebih besar. Dalam Matius 5 ayat 16, Yesus mengajarkan kita untuk membiarkan terang kita bersinar di depan orang lain, agar mereka melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa kita di surga. Mari jadi teladan dalam perilaku dan perkataan. Amin. Mari kita berdoa. Pagi ini Tuhan, Engkau mengajarkan kami, mengingatkan kami, dan kembali mengoreksi seluruh hidup kami. Apakah secara perkataan atau perilaku kami sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kebenaran Alkitab? Apakah hidup kami sudah menjadi terang di tengah masyarakat yang bengkok dan sesat ini? Di tengah masyarakat yang tidak adil, penuh dengan kebencian dan jahat ini. Tuhan, tentu Engkau memanggil kami sebagai anak-anak terang di dalam Tuhan tidak mudah. Karena kami bisa dipengaruhi dengan kegelapan di sekitar kami. Jikalau iman kami, jikalau hati kami tidak berakar dalam firman Tuhan dan di dalam Tuhan, maka terang kami semakin lama semakin meredup. Kami ingin Tuhan menjadi terang Tuhan, menyampaikan, menjadi saksi hidup Kristus di tengah-tengah masyarakat ini. Tuhan, tolong bantu kami, dan Tuhan berikan kami hikmat, supaya kami bisa menjalani hari demi hari, dan kami bisa punya kepekaan, sehingga kami bisa bertindak dengan tepat dan merespons dengan tepat terhadap orang-orang di sekitar kami yang belum percaya Tuhan dan belum mengenal Tuhan. Sehingga Tuhan dipermuliakan di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat menjalani aktivitas dalam kasih karunia Tuhan dengan penuh semangat, karena Tuhan pasti beserta anak-anaknya. Tuhan memberkati.